korban saudara Nia Anggreni yang kemudian mendapatkan pengakuan dari atas nama ZA 26 tahun yang adalah suaminya. Peristiwa ini terjadi tadi malam tanggal 4 November 2024. Motifnya cemburu. Tapi yang bersangkutan juga residivis pelaku ini dan pernah dihukum berapa tahun? Itu berapa tahun? 4 tahun. Tahun 2018 dari rutan selesai menjalani hukuman tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Sebuah kejadian KDRT kembali lagi terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Bahkan tidak dilakukan diam-diam di dalam rumah, melainkan dilakukan terang-terangan dengan banyak warga sekitar yang menjadi saksi. Setelah dapat dilerai dan diselidiki lebih lanjut, ternyata si pelaku juga ketahuan melakukan tindakan kejahatan lainnya. Bagaimana kisahnya dan tindakan kejahatan lain apa yang dilakukan oleh pelaku? Simak video ini sampai akhir ya sobat. Nia Anggreni Boru Sembiring adalah seorang ibu muda berusia 20 tahun yang berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Nia sudah menikah dengan seorang pria yang berusia 7 tahun di atasnya bernama Zul Arizal alias Ajeng. Entah Ajeng atau Ajeng ya ini. Mereka berdua sudah memiliki 2 orang anak, yang besar adalah laki-laki dan yang kecil perempuan. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang berada di Jalan Beoraya, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Nia adalah seorang ibu rumah tangga. Sehari-hari waktunya dihabiskan dengan mengurus kedua buah hatinya. Namun juga tidak segan untuk membantu sang suami mencari nafkah. Terkadang Nia tampak berjualan produk fashion di media sosialnya. Dan untuk mengisi kebosanan dalam menjalani rutinitasnya, Nia sering membuat konten di akun TikTok-nya. Banyak video yang menunjukkan Nia lip sync lagu-lagu yang sedang hits di aplikasi tersebut. Hal ini bisa dibilang wajar karena mengingat usia Nia yang masih 20 tahun meskipun dia sudah memiliki 2 orang anak. Dalam konten Facebooknya, Nia juga sering mengunggah konten-konten yang berisi kegelisahannya, cita-citanya, dan hal-hal yang disukai oleh Nia. Wanita kelahiran 23 Agustus ini tampaknya cukup sering merasakan kegalauan dalam pernikahannya. Nia sih tidak pernah ya dengan gamblang menulis perasaan hatinya dalam status. Namun beberapa konten yang diunggahnya seakan menggambarkan apa isi hati dan pikirannya. Seperti contohnya adalah konten mengenai penggerebekan suatu kejadian yang sedang viral saat itu, di mana istri sah menggerebek suami yang sedang berada bersama kekasih gelapnya. Kemudian sang suami malah memilih membela kekasih gelapnya, bukan istrinya. Kemudian mengunggah konten yang menyebutkan bahwa suami yang peduli lebih baik daripada suami yang tampan. Dan juga ada konten yang bertuliskan, sekuat apapun aku tetap menangis diam-diam. Dari beberapa status yang dibuatnya di tahun 2023 lalu itu, sepertinya Nia banyak memendam perasaan yang tidak berani dia ungkapkan dengan gamblang. Aplikasi TikTok milik Nia yang aktif sejak tahun 2021 lalu sudah diikuti sebanyak 1000-an follower. Berbeda dengan konten di Facebook, Nia sangat jarang mengunggah hal-hal yang mengungkap isi hati dan pikirannya. Hanya video-video dirinya yang sedang lip sync. Namun ada juga sebuah postingan di bulan Agustus 2024 yang menuliskan isi hati sembari mengikuti tren Mbak Yura kala itu. Nia menuliskan, "Mbak Yura, ternyata aku sudah di fase dewasa sesungguhnya. Galauku cuma tentang ekonomi dan masa depan anak." Dengan emoji terharu di dalamnya. Kemudian di tanggal 4 November 2024, Nia update postingan TikTok-nya lagi dengan lip sync sebuah remix lagu seperti yang biasa dia lakukan. Dalam video tersebut, Nia tampak mengenakan atasan kaos hitam dan terlihat cantik seperti biasanya. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu adalah hari terakhirnya berada bersama keluarga tercintanya.
Di tanggal 4 November lalu, sang suami Zul Arizal yang sore itu berada di rumah sekitar jam 5 sore melihat ada pesan masuk di handphone sang istri. Karena penasaran, dilihatnya lah pesan tersebut dengan lebih jelas lagi. Ternyata pengirimnya adalah seorang pria. Namun tidak ada informasi yang menjelaskan isi pesan itu ya sobat. Tapi hal itu ternyata memicu emosi dan rasa cemburu pun muncul di dalam diri Zul. Dengan hati yang mendidih, pria kelahiran 10 Desember 97 itu kemudian mendekati sang istri dan tiba-tiba secara bertubi-tubi Zul menyerang seluruh bagian tubuh istrinya itu dengan kedua tangannya. Memang tidak ada sajam yang digunakannya, namun tubuh kecil sang istri tentu tidak kuat menerima serangan dari sang suami yang berperawakan cukup tinggi dengan otot yang cukup terlihat seperti abang-abang ini. Tanpa maaf, Zul terus menyerang bagian kepala istri tercintanya itu. Dia sama sekali tidak mampu melawan. Dirinya hanya bisa berteriak meminta ampun dan meminta tolong. Para warga yang ada di sekitar rumah mereka pun akhirnya berdatangan dan berusaha melerai mereka berdua. Zul tampak sangat sudah di luar kendali. Selain menggunakan kedua tangannya, kali ini Zul juga menggunakan kakinya untuk menyerang tubuh kecil Nia. Ya Allah, gak bisa ngebayangin betapa dahsyat serangan-serangan itu sampai-sampai seluruh warga kesulitan menghentikan tindakan Zul ini. Beberapa waktu kemudian serangan pun akhirnya reda. Namun saat itu kondisi Nia sudah tampak sangat lemah dan tidak sadarkan diri. Zul pun berhenti dan kembali masuk ke dalam rumah. Tidak menunggu lama, para warga membawa Nia ke Rumah Sakit Haji Medan berharap bahwa Nia masih dapat diselamatkan walau kondisi tubuhnya sudah banyak tampak bekas serangan terlebih di bagian kepala Nia. Sementara menunggu kabar dari rumah sakit, beberapa warga juga menghubungi Bapak Anwar Maladi yang merupakan ayah kandung Nia. Tentu saja Pak Anwar sangat terkejut mendengar bahwa anak cantiknya menjadi korban KDRT yang begitu hebat dari sang suami. Tidak menunggu lama, Pak Anwar kemudian meneruskan laporan ini ke Polsek Medan Tembung sekitar pukul 7:30 malam. Dan segera Kanit Reskrim bersama personel lainnya langsung bergerak menuju Jalan Bioraya Gang Musola ke rumah Zul dan Nia. Setibanya di sana, pihak kepolisian menerima kabar bahwa tubuh Nia sudah dibawa ke Rumah Sakit Haji Medan. Dan sebuah kabar sedih pun mereka terima dari pihak rumah sakit bahwa Nia tidak dapat diselamatkan lagi. Nia telah menghembuskan nafas terakhirnya akibat serangan yang diterima dari sang suami. Beberapa petugas kemudian bergerak menuju ke Rumah Sakit Haji Medan dan membawa tubuh tidak bernyawa Nia ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Mereka semua pun akhirnya menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara sembari kembali berurusan dengan si pelaku. Dari warga sekitar juga, tim kepolisian mendapatkan informasi bahwa Zul, sang suami, masih berada di dalam rumahnya sendiri. Maka para petugas kemudian masuk ke dalam rumah dan membawa Zul ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan dan melakukan sebuah tes kecil karena curiga jika Zul kembali melakukan kejahatannya 6 tahun silam. Nah, iya betul sobat. Ternyata Zul ini sudah dikenal oleh pihak kepolisian, di mana pada tahun 2018 lalu Zul tertangkap atas kasus penyalahgunaan narkoboy dan dikenai hukuman 4 tahun kurungan. Tahun 2022 lalu Zul bebas menghirup udara segar. Apakah kali ini Zul kembali mengkonsumsi narkoboy jenis SS itu? Harus dilakukan tes terlebih dahulu ya. Di dalam proses interogasinya, Zul mengatakan bahwa saat itu dirinya betul-betul merasa cemburu karena melihat ada pesan masuk ke handphone istri dari seorang pria. Namun Zul tidak menceritakan apa isi pesan tersebut. Dirinya yang ternyata saat itu sedang dalam pengaruh narkoboy SS dan MM pun menjadi tidak bisa mengendalikan dirinya. Akhirnya dia lampiaskan segala kekesalan dalam hatinya kepada sang istri yang sudah memberikan 2 buah hati lucu kepadanya itu. Keterangan yang diberikan ini sinkron dengan bukti-bukti yang ada dan dari hasil tes menunjukkan bahwa hasilnya adalah Zul positif menggunakan narkoboy. Memang efek narkoboy ini gak pernah main-main ya sobat, merugikan diri sendiri dan orang lain. Hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara juga telah rilis di mana mereka menyatakan bahwa penyebab Nia kehilangan nyawa adalah akibat bocornya cairan merah di kepala akibat serangan benda tumpul yaitu dari tangan sang suami sendiri.
Pihak keluarga Nia pun menuntut agar pelaku diberi hukuman yang seberat-beratnya. Mereka tidak tega melihat kedua anak Nia yang masih kecil-kecil, yang tampan dan cantik itu sudah harus kehilangan ibunya akibat kelakuan ayah mereka. Ikut sedih ya sobat ngebayanginnya, apalagi Nia ini masih sangat muda, 20 tahun. Masa depannya masih panjang seharusnya. Namun karena emosi sesaat dari sang suami yang ternyata di bawah pengaruh narkoboy, Nia tidak bisa lagi menemani serta menyaksikan tumbuh kembang kedua anaknya itu. Semoga kedua anak Nia bisa tumbuh menjadi anak yang kuat dan hebat ya kelak. Serta untuk Nia semoga bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Hukuman paling berat bagi Zul. Zul sendiri saat ini sedang berada di dalam tahanan Polsek Tembung menunggu proses peradilan lebih lanjut. Dan untuk sementara waktu dirinya diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sehingga kalaupun Zul mendapatkan hukuman maksimal tersebut saat bebas nanti, usianya masih 42 tahun. Masih muda dan produktif kan ya sobat. Bagaimana menurut sobat semua mengenai kasus ini dan juga ancaman hukumannya? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Mbak Tiwul juga pesan untuk semua sobat kesayangan, please jauhi narkoboy, jauh sejauh-jauhnya, karena bahayanya nggak main-main. Kalaupun mau ketergantungan, Mbak Tiwul saranin ketergantungan untuk nontonin channel ini aja ya. Demikian sobat, kisah kasus yang bisa kita bagikan untuk episode kali ini. Terima kasih untuk semua yang mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.